Jack, my friend, Aslan. Selamat pagi untuk kita semua. Ya silahkan yang di belakang. Iya, puji Tuhan, kita boleh berkumpul pagi hari ini. Ini bulan 5 tanggal 1 dan kita mulai dengan beribadah di tempat Tuhan. Sekalipun sekarang banyak yang libur juga, tapi tentunya ini tidak mengurangi semangat kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, undang sekali lagi mari kita terdahulu bersatu di dalam doa. Kami ucap syukur untuk pagi hari ini ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, beberapa minggu yang lalu Medan dihebohkan karena di Simalingkar B beberapa kuburan jatuh terbawa oleh banjir longsor. Nah, saya waktu dengar kabar ini, saya bilang sama istri saya betapa sedihnya keluarga yang mengalaminya. Dan terbukti itu ada ramai kan orang datang untuk mencari. Yang tadinya mungkin dukanya sudah selesai, mereka kembali berduka. Dan ini sampai dicari ke sungai karena ada yang hilang ya, ada yang hilang. Dari 9 itu 3 tidak ditemukan. Slide berikutnya, sampai dicari ke bawah. Nah, 2 minggu yang lalu kita merayakan Paskah di gereja. Tapi Paskah yang pertama dirayakan di kuburan, di mana murid-murid pagi-pagi sekali lari ke kuburan. Tadi kita mendengar bahwa Maria di pasal 20 ayat 1 masih gelap, dia lari ke kuburan. Dan ketika sampai ke kuburan, sama seperti keluarga ini tadi, Maria kaget kenapa tidak menemukan tubuh Tuhan Yesus. Dia sudah melihat penderitaan Yesus, Yesus disalibkan. Ini menakutkan bagi dia. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika Maria membuka kubur Yesus, datang ke kubur Yesus, dia melihat sudah terbuka dan tubuh Yesus, mayat Yesus tidak ada di sana. Sama seperti keluarga ini tadi, mereka juga merasakan duka. Begitu juga dengan Maria. Maria panik, dan kita tahu setelah dia melihat bahwa tidak ada tubuh Yesus, dia kembali lari. Bayangkan kalau hari itu keluarganya lari ke kuburan dan tidak kuburannya jatuh, mereka harus lari balik ke Citra Garden untuk memberitakan kepada murid yang lain, kepada Yohanes dan Petrus. Dengan cepat Maria lari dan mereka akhirnya bersama-sama lari melihat ke kuburan. Dan Yohanes dan Petrus melihat ke dalam, mereka menemukan tidak ada mayat Yesus di sana. Dan setelah itu apa? Maria masuk ke dalam kubur Yesus. Dan di sana dikatakan, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Wah, saking Maria pengen mencari Yesus, dia nggak kaget ketemu malaikat 2 orang di sana. Nah, kalau tadi kita naik ke gereja, ke dalam gedung ini, tiba-tiba ada malaikat 2 orang di sini, kaget nggak? Kaget ya. Tadi Maria karena dia begitu berduka. Kalau orang berduka fokus ya kan, dia ingin menemukan, dia nggak kaget lagi. Saya pengen ketemu Yesus. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Nah, pertanyaannya, kenapa hanya 2 orang malaikat? Kenapa tidak 3 orang? Kenapa tidak 1 orang duduk di atas perutnya misalnya? Kenapa hanya 2 orang? Kita tahu malaikat selalu hadir untuk memberitakan maksud dan tujuan Tuhan. Malaikat ada waktu Yesus mau dikandung, malaikat hadir. Dan nanti waktu kota yang baru dinyatakan melalui Yohanes di kitab Wahyu, malaikat juga hadir. Nah, malaikat selalu hadir untuk apa? Menyatakan maksud dan tujuan Tuhan. Dan kenapa sangat detail sekali dikatakan bahwa seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki.
Dan ini mengingatkan kita kepada apa? Tabut perjanjian. Gambar berikutnya. Nah, bukan yang tadi. Ini namanya tabut perjanjian. Oke. Nah, jadi di tabut perjanjian itu ada dua keruk malaikat. Satu di sisi yang lain, satu di sisi yang satu lagi. Satu di kaki, satu di kepala, dan sayap mereka menutupi. Dan Tuhan berkata kepada Musa di dalam perjanjian lama, jika Tuhan ingin berbicara kepada Musa, maka Musa juga harus menaruh dua loh batu, ya, hukum Taurat di bawah tabut perjanjian ini. Jadi dari awal sebenarnya Tuhan sudah menyatakan keselamatan. Kenapa? Karena hukum Taurat menyatakan bahwa kita tidak sanggup mengikuti perintah Tuhan, tapi ada tabut perjanjian. Dan kedua malaikat itu harus menutupinya dengan sayapnya. Sehingga apa? Sehingga Tuhan tidak melihat lagi pelanggaran kita melalui hukum Taurat, tapi melihat dosa itu ditutupi. Makanya orang Israel sampai sekarang sekali setahun masih membawa korban untuk menutupi dosa. Tapi Yesus, malaikat hadir di sana, ini adalah takhta kasih karunia Tuhan, bahwa pengorbanan Yesus melambangkan tabut perjanjian ini sekali untuk selamanya. Itu makanya kita nggak perlu lagi tabut di sini, ya kan? Kalau nggak kita juga harus pakai tabut seperti ini. Jadi kehadiran malaikat di sana menyatakan bahwa apa yang Yesus alami, apa yang Yesus lewati di melalui kuburan, menyelesaikan dosa saudara dan saya. Dia menjadi pendamaian bagi kita. Ini adalah dikatakan tutup pendamaian. Nah, jadi dia ketemu malaikat di sana, dan malaikat hadir untuk menyatakan maksud dan tujuan Tuhan. Kemudian di ayat berikutnya, nah, waktu hadir, Maria bertanya, saya ingin ketemu Yesus, seseorang mengambilnya gitu ya. Dia panik, dia merasa malaikat ini juga tidak tahu apa masalahnya, nggak menjawabnya. Nah, setelah itu Yesus bertanya kepadanya. Ternyata Yesus ada di sana. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Nah, Maria menyangka orang itu adalah penemu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Wah, ini pernyataan yang sangat confident dari seorang wanita. Kira-kira kalau ada tubuh mayat, bisa nggak diangkat seorang diri? Kan bisa ya. Biasanya lebih berat. Jadinya sangat berat, nggak mungkin seorang diri. Tapi Maria sangat sedih hatinya. Maria sangat begitu kehilangan, kecewa, tidak menemukan Yesus. Makanya dia berkata, dia tanpa pikir dia bertanya, "Di mana Yesus? Kalau diambil saya akan bawa kembali." Di tengah kadang-kadang kita kecewa, kita menangis, kita juga seperti ini kan? Kita juga bertanya, akan kulakukan. Nah, jadi kalau kita lihat, maka apa yang terjadi berikutnya? Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Jadi setelah mendengar di ayat 16, setelah mendengar suara Yesus, akhirnya Maria tahu bahwa yang berbicara adalah Yesus. Nah, jadi kita melihat bahwa Paskah yang pertama terjadi di mana? Di kuburan. Jadi kalau kita bayangkan Paskah, Paskah itu identik dengan perayaan, identik dengan telur Paskah. Enggak. Paskah itu identik dengan orang yang kehilangan, yang mencari Yesus. Dan Yesus bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Pertanyaan yang sama hari ini, mengapa kita menangis? Mungkin ada banyak alasan mengapa kita menangis ya. Orang Yesus tadi bilang untuk seberapa menit, lalu Maria lagi kecewa sama sesuatunya. Iya, jadi Lini memperhatikan apa yang saya sampaikan. Amin. Nah, jadi dia ambil semua itu. Dan saya harap kita semua juga mengambilnya ya, seperti Lini. Nah,
Jadi Paskah yang pertama terjadi di kuburan waktu mereka merasa kecewa. Kuburan melambangkan apa? Akhir dari segalanya. Ada nggak orang yang ke kuburan senyum-senyum dan lain sebagainya? Enggak. Ketika orang datang ke kuburan, orang menangis, sedih. Kenapa? Karena kita melihat bahwa kuburan adalah akhir segalanya. Dan di sanalah Maria. Makanya Yesus bertanya, kenapa kamu menangis? Wah, emang nggak tahu Yesus sudah mati, gitu ya. Kenapa kita menangis? Mungkin kita bilang, saya menangis, saya pengen mendapatkan rumah yang lebih besar. Saya menangis, saya pengen mendapatkan teman hidup, mungkin bagi yang belum punya. Saya menangis karena saya pengen mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Saya menangis karena ada banyak hal yang membuat kita menangis. Saya menangis karena satu dan lain hal. Banyak hal yang membuat kita menangis. Masalahnya adalah ketika kita hidup di dunia, kita akan ketika kita hidup di dunia, kita akan senantiasa khawatir dan kita akan kapan saja kita bisa menangis. Kenapa? Karena saya kalau nggak makan, nggak minum dan nggak menghirup udara, nggak bisa saya berdiri di sini. Dan semuanya ini bisa diambil dari saya. Setuju nggak? Semuanya ini bisa diambil dari saya. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita nggak akan terlepas dari yang namanya khawatir dan menangis. Karena kita nggak bisa hidup dengan kekuatan kita sendiri, dan kematian adalah akhir segalanya. Makanya pertanyaan Yesus ini maknanya adalah, mengapa engkau menangis? Kenapa? Karena Yesus telah mengalahkan kematian sekalipun. Masalahnya adalah kita berpikir waktu kita hidup di dunia ini, kita melihat begitu banyak pencapaian di dunia ini. Dunia ini adalah segala-galanya. Jadi kita mau habiskan waktu kita yang terbatas ini untuk menikmati dunia yang hanyalah sebentar adanya. Mengapa kita menangis? Mungkin banyak tantangan yang kita hadapi, mungkin membesarkan anak dan lain sebagainya. Pertanyaannya, adakah di tengah-tengah masalah kita itu kita masih melihat pengharapan? Aduh, sepertinya sulit ini. Sepertinya nasi telah jadi bubur, gitu kan? Sepertinya kalau semuanya selalu pergi liburan, bagaimana ini gereja bisa penuh dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, masih ada nggak harapan? Kenapa? Kalau kita berkata masih ada harapan kecil, Tuhan Yesus selalu bilang, jika ada imanmu sebesar biji sawi. Tuhan nggak bilang, wah harus besar imannya, kalau masalah besar harus besar imannya. Yesus tanya, ada nggak iman kita sebesar biji sesawi? Kalau ada iman kita sebesar biji sesawi, Yesus tanya, kenapa kamu menangis? Kenapa? Karena kalau maut saja Yesus kalahkan. Yesus bertanya, hei maut, di manakah sengatmu? Karena sampai hari ini sejago-jagonya manusia, kita dengar ada startup, ada dan lain sebagainya, kematian tetap masalah yang tidak bisa kita kalahkan. Tapi Yesus berkata, kenapa kita menangis? Nah, kalau kita pagi hari ini kita merasa, wah memang Paskah lalu kami lewati dan lain sebagainya, ada banyak kesedihan, ada banyak tantangan yang kami hadapi. Paskah yang pertama juga tidak terjadi di hingar-bingar perayaan gereja. Paskah terjadi di kuburan. Hari ini kalau kita merasa, wah sepertinya beban saya berat, Yesus bertanya, mengapa engkau menangis? Nah, pertanyaannya, siapakah Maria Magdalena? Siapakah dia? Apakah dia seorang pemimpin pujian yang luar biasa, dahsyat? Bukan. Siapa Maria Magdalena ini? Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari berapa? 7 roh jahat. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Biasanya kalau kita 3 cukup kan? Maria Magdalena disembuhkan dari 7 roh jahat. Kenapa dia
dimasuki orang jahat karena dia berdosa, dan Tuhan mengampuni. Maria Magdalena, mulai dari saat itu Maria dan wanita-wanita yang lain melayani Yesus dan murid-muridnya. Jadi Maria juga sama seperti saudara dan saya, adalah orang yang berdosa. Dan jangan bilang, wah mungkin itu baik untuk Maria. Mungkin Maria dulu wanita pilihan, saya tidak, makanya Tuhan tidak akan mungkin menyelesaikan masalah saya. Tidak, Maria juga sama seperti saudara dan saya. Dia juga banyak pergumulan. Nah, seringkali kita berpikir bahwa kerohanian itu adalah tergantung daripada tindakan kita, tergantung daripada apa yang kita buat. Tapi tahta kasih karunia yang kita lihat tadi gambarnya tidaklah tahta yang wah aku tahta kasih karunia, hahaha, datanglah kepadaku. Bukan begitu. Di dalam kitab Wahyu Yesus berkata demikian. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Nah, hari ini mungkin kita merasa, wah terlalu besar beban yang sedang saya hadapi. Mari datang ke tahta kasih karunia Tuhan. Kita kembali ke gambar yang tadi, next slide. Dan tahta kasih karunia Tuhan ini tidak berdiri di sana, tapi Yesus menggambarkan dia datang, dan dimanapun kita bisa berdoa merasakan kasih karunia Tuhan. Waktu macet, ambil waktu. Yesus menggambarkan dirinya mengetok pintu kita. Bukan kita yang harus enggak, dia hadir untuk saudara dan saya. Nah, kalau kita merasa wah, saya begitu banyak yang membuat menangis, ingatlah bahwa Paskah juga dirayakan di kuburan. Ketika Maria Magdalena merasa kehilangan, merasa sedih dan dikecewakan.